ada di hari ini kita akan expose data sementara di Desa Waruduwur. Kira-kira kemarin kurang lebih turun apa ya, selama 3 kali sih, 3 kali, walaupun ya memang dengan waktu yang terbilang singkat ya, makanya di expose data kali ini Lina sama Widi mau meminta sebanyak-banyaknya saran dan data-data apa aja yang harus kita gali lebih dalam lagi. Nah, dan sebelumnya juga mohon maaf, di expose data sementara ini Lina dan Widi belum membuat peta Waruduwur karena wilayahnya tuh ada 2 wilayah gitu. Kalau di Waruduwur itu wilayahnya tuh terpecah dengan Kanci. Jadi Waruduwur, Kanci, terus Waruduwur lagi gitu. Jadi agak sedikit bingung. Nah, mungkin kalau secara untuk membayangkan itu, mengimajinasikan gambaran umumnya terkait Desa Waruduwur ini, ya teman-teman juga sudah tahu bahwa Desa Waruduwur adalah desa yang terletak di daerah pesisir Cirebon, pesisir pantura Cirebon, yang mana wilayahnya itu tadi terpecah menjadi 2. Ada dusun 1 itu pusat pemerintahannya, dan di dusun 2 itu apa ya namanya, istilahnya Cantilan, Kandawaru. Nah, dari kedua dusun ini mereka memiliki sumber-sumber ekonomi yang berbeda. Di dusun 1, masyarakat Desa Waruduwur ini banyak yang berprofesi sebagai nelayan dengan komoditasnya yakni rajungan dan hijauan. Sedangkan di dusun 2-nya itu mayoritas petambak garam. Nah, itu gambaran umumnya. Lalu uniknya di pertemuan pertama dengan jadi pas kita turun lapang itu kan ada beberapa orang yang kita tanyakan perihal, entah itu perihal nelayan atau kegiatan atau proses-proses lainnya nelayan gitu kan. Nah, di tahun-tahun terakhir ini, apalagi paling banyak di tahun ini itu masyarakat yang tadinya nelayan akhirnya berpindahnya dalam tanda mereka pergi ke luar negeri untuk mencari kehidupan yang lainnya gitu. Kenapa demikian? Karena pas masa COVID juga kan kita tahu sendiri harga rajungan sempat turun gitu. Akhirnya alternatif lainnya mereka sebagian memilih untuk ke luar negeri gitu. Apalagi yang masih muda ya, yang biasanya baru lulus sekolah SMA dan lainnya, itu memilih ke luar negeri. Untuk harga rajungan sendiri turunnya itu dari yang semulanya bisa hanya ngikut sama dia untuk pergi melaut, karena kebutuhan dia juga karena nggak bisa sendirian kan untuk pergi ke laut tuh. Nah, itu yang pure karena relasi kawan lah, ayo bareng yuk ke sana gitu. Nah, itu biasanya solarnya bisa patungan. Kalau lagi nggak dapet ya berarti dari si pemilik kapal, karena kan mengajak kan. Oh gitu. Kalau misalkan balik bidak yang istilahnya saya nih nelayan yang gak punya perahu tapi saya mau butuh bekerja, jadi saya ngikut gitu tuh, itu harus patung atau kalau saya nggak dapat tangkapan atau sedikit tangkapan memang sudah ditanggung sama juragan? Kalau dari narasumber yang ini bilangnya ya udah ditanggung kita gitu. Oh, tanggung yang juragan. penting tuh tanggung kalau mau ikut kamu harus punya alat tangkapnya tuh. Oh, jadi iya. alat tangkapnya kalau Iya, yang paham. nah Nah, tadi yang
yang kalau misalkan kapalnya itu milik juragan yang merangkap menjadi bakul, dan saya yang nelayan yang nggak punya perahu ini ikut ke kapal itu gitu kan. Nah, tadi yang dimaksud pengurangan per kilo itu apa? Gini Mbak, jadi ini kan berarti hubungan antara bidak dan bakul ya. Bagaimana orang yang tidak punya kapal tapi punya alat tangkap ingin bisa melaut dengan relasi dari bakul. Dari bakul itu pengumpul hasil tangkapan kan kalau bakul. Nah, bidak akan menggunakan kapal milik bakul, jadi kayak model sewa tapi bukan sewa. Kalau bukan sewa secara umumnya gitu kan. Apa? Milik Transaksinya apa? transaksinya Bukan sewa, bukan pinjam, itu apa? Iya, apa? Kompensasinya apa? Pak? belum. Jadi gini, kan untuk melaut kemudian hasil tangkapannya sudah menjadi daging akan dijual kepada bakul dan itu harus Iya. Tadi udah dengan dijelaskan. dan hasil dari 1 kilo daging itu dipotong bakul semisal harga rajungannya 150 nih 50, maka yang diberikan untuk bakul adalah 25.000. Bukan dipotong, enggak, dipotongnya tuh 25.000 untuk per kilo. kilo daging Oh. karena dia sudah meminjam atau apa itulah Bukan meminjam, ikut ya ikut serta ke perahunya ke perahu. juragan bakul itu. Nah, jika harga rajungan sedang mahal, maka bisa dikenakan 40 sampai 50 per kilo. Misalnya kemarin kan sempat harga 400.000. Nah, maka yang dipotongnya sekali 40 Jadi sampai Jadi 50. kalau misalkan nelayan bidak itu cuma dapat sekilo daging, harganya 150, bukan dipotong 25.000, dia cuma dapat 125.000. Itu belum dipotong ibaratnya itu Bekal. biaya operasional. Iya, Ya kan, biaya operasional itu ya makanan yang harus dia bawa dan perbekalan lain-lain yang harus dia bawa gitu. Karena terus juga menurut narasumber juga bilang bahwasannya kadang yang bakul itu dia nggak ikut nelayan gitu. Maksudnya dia bukan nelayan, dia hanya benar-benar bakul tapi dia punya kapal, punya beberapa kapal gitu yang sengaja dia sediakan untuk orang-orang yang mau melaut dan maksudnya tidak punya kapal gitu. Sengaja dia. Nah, kata dia bakul itu biasanya coba aja dihitung 50 misalkan 50 misal harga rajungan sedang stabil gitu di angka 400. Nah, dia dapat 1 kilo untuk 400 untuk 1 kilonya 50.000 dikalikan 50 semisal dia kayak nelayan nombo yang 7 hari itu kan berarti per berapa kilo gitu yang dihasilkan dengan cuma ngituin kapal doang gitu. Bisa sampai misalkan 50 dikali 50 misalkan 50 kilo itu sudah 2.500.000. Dari Dia sana. tinggal Bentar kapal deh, kayaknya beda antara nelayan nombo dengan nelayan harian. Iya beda. Kalau nombo itu Pak, tadi alatnya pakai bubu kan? Iya. Nah, kalau bubu itu kalau Pembagian. juragan plus bakul itu dia itu nggak menyediakan alat tangkap nggak? Menyediakan. Menyediakan. Kalau Berarti bubu. alat tangkapnya dari dari bakul, dari pemilik perahu itu. Nah, kalau yang harian kalau harian pakai alat tangkap sendiri. pakai alat tangkap Iya, sendiri. alat tangkap sendiri. Pembatan tapi dibatasi Pakai Iya, alat paham. jari. Nah, kalau yang perahunya itu milik bakul, itu berarti siapa yang menjadi nahkodanya di sana? Kan bakulnya kan nggak melaut kan? Yang menjadi nahkodanya siapa? yang ngawasin. Yang ngawasinnya Itu kan siapa? barangnya si bakul dibawa orang kan. Ya. Tapi alat tangkapnya alat nelayan ini dan ngomongin nelayan harian ya. Nah, ngomongin nelayan harian. Dia nitip orang nggak misalnya gitu. Gimana? Pertanggungjawaban si barang ini nih ke Kasih bakul. ke bakul untuk siapa dia? Apa cuma ngasih aja itu baik banget. Ya kalau tahu-tahu Hilang diapain dan kapalnya. seterusnya kan ya tetap aja. Ya walaupun mungkin udah hubungan personal Iya. kekerabatan, tapi kan tetap aja yang namanya bisnis ya bisnis gitu ya. Mestinya ada gitu Kalau itu sih belum. kompensasinya. Coba nanti ditelusuri, maksudnya selain kompensasi dia dapat bagian, ya ada nggak yang menjadi wakilnya dia untuk ke laut gitu ya? Jadi bagaimana si
bakul ini menyediakan perahu-perahu. Jadi setiap bakul itu punya berapa perahu gitu. Nah kemudian bagaimana cara dia itu menyediakan perahu untuk nelayan-nelayan yang tidak punya perahu, dan bagaimana cara mengaturnya itu. Kan nggak mungkin itu dilepaskan begitu saja. Nah apa yang dimainkan oleh bakul ini supaya kalaupun dengan sistem kepercayaan itu ada apa di dalamnya sehingga orang itu Bisa. dengan begitu nurutnya, percayanya gitu, itu kemudian berjalan gitu. Ada apa di dalam itu? Nah ditambah lagi satu, ini yang satu ya. Yang kedua adalah nelayan nombo. Nelayan nombo itu berarti seluruhnya dari bakul, termasuk itunya, termasuk operasionalnya, bensin, dari pemilik semua, dari bakul yang punya perahu ini kan. Berarti nelayan-nelayan itu semuanya hanya bidak, Iya, itu kan yang direkrut itu. Nah itu mekanismenya gimana? Rekrutan. Perekrutannya. Soalnya perekrutannya. ini dua relasi, ini dua relasi, dua bahkan tiga relasi yang berbeda, kemudian sekaligus dengan sistem kerja yang dua sistem kerja yang berbeda gitu. Tiga relasi yang berkelindan dengan dua sistem kerja yang berbeda antara harian dengan umum. Sih ya, detailkan gitu ya. Ya, Ya, tinggal nanya kan- apa yang ditanyakan Mbak Ivan. Iya, tanyakan. relasi. Ya, apa yang ditanyakan lagi aja gitu. Mengejarnya jadi mau mempelajari begitu dalam rangka mau memudahkan kita memahami ketika nanti bertanya gitu. Itu ada dua mekanisme yang berbeda, ada tiga aktor yang berbeda yang menjalankan dua sistem yang berbeda gitu loh. Itu nanti didetailkan aja satu-satu. Kalau mau nanti didetailkan lagi ya tiga aktor ini akan punya cabang-cabang lagi. Tapi nanti yang penting sistem gedenya dulu kan. Itunya aja Sistem dulu. gedenya dulu dari dua mekanisme melaut itu dengan tiga aktor ini seperti apa dia mereka mengatur sirkulasi kekuasaan gitu ya, mengatur distribusi pekerjaan dan seterusnya itu seperti apa. Siapa yang dapat untung banyak, siapa yang mendapatkan kerugian banyak dari yang dikerjakan, dan itu nggak hanya uang ya, tenaga, pekerjaan, waktu, dan sebagainya nanti kita hitung semua. Nah, bahwa dengan space waktu yang segini mestinya orang ini mendapatkan lebih dari itu. Kalau dia dapatnya cuma segitu berarti ada ketidakadilan di situ. Sementara yang lain dia hanya mengeluarkan waktu dan tenaga segini tapi dapatnya bisa lebih. Meskipun dari sisi nilai atau dari sisi jumlah dia jauh lebih kecil dibandingkan yang ini, misalnya ya 2 kali lipat. Tapi kalau ngitung waktu dia jomplang gitu, jauh kalah jauh. Dan kerja, waktu Gitu. dan kerja. Kalau kita mau menghitung soal keadilan, soal bagaimana membagi kerja, kita mesti menghitung itu. Karena nanti kan terkait dengan soal kesejahteraan keluarga ya. Ya, karena orang dengan space waktu yang nggak begitu banyak, tapi dia mendapatkan segitu, ya dia bisa mengerjakan yang lain tuh, mendapatkan keuntungan dari waktu yang tersisa untuk mengerjakan yang lain yang dia dapat penghasilan. Sementara si nelayan yang waktunya full di situ dapatnya cuma itu, dan dia nggak bisa ngapa-ngapain selain itu gitu. Dengan berbagai macam kendala, dengan berbagai macam kekurangan yang dia miliki. Di sini mulai muncul ketidakadilan itu ya, istilahnya penghisapan tenaga kerja dan seterusnya itu terjadinya di situ. Nilai yang didapatkan tidak sebanding dengan upaya atau nilai lebih yang diberikan oleh si pekerja. Itu nanti dihitung ya. Paham kan ya? Didetailkannya nanti seperti itu. Karena kita yang mau kejar nanti lebih ke keluarga ya, kesejahteraan keluarga, lebih ke kehidupan keluarganya. Nah sistem gedenya ini harus clear dulu. Kalau ininya nggak clear nggak bakalan bisa ngecek. Bagaimana kita mau membandingkan kehidupan kesejahteraan nelayan si nelayan bakul sama juragan, nggak akan kecek kalau ininya nggak bisa dicek dulu sistem gedenya. Oke. Dan nanti absurd banget kalau kita ngomongin keluarga nelayan itu nggak sejahtera, karena memang nelayan itu adalah bisnis yang fluktuatif, bisnis yang ibaratnya tuh sangat tergantung keadaan. Padahal memang ada sistem yang bekerja yang gitu. Jadi kalau kita tidak membongkar sistem besarnya, jadi selamanya nelayan itu akan termarginalkan. Gitu. Suaranya tidak akan keluar.
yang ya kapital ya, ekonomi ya. Ada lagi nggak yang jejaring ekonomi? Kalau boleh dibanding itu mungkin gimana tuh Pak? Ada yang hal yang berbeda. ini nggak? Kalau dibanding sistemmu mungkin hampir sama. Prinsipnya sama ya? Hampir sama prinsipnya. Secara prinsip ada nombu, kalau di sistemmu itu istilahnya babang. Dan kalau Nombu, ada nombu ya? dan antara bakul dan juragan yang ibaratnya kan kalau di sistem kan juragan ya, yang dia itu sekaligus punya perahu banyak ya ada juga itu. Hampir tidak jauh berbeda karena memang masih satu kawasan. Dan soal operasional antara nelayan bidak dengan juragan yang hanya juragan biasa juga sistemnya juga hampir sama. Terus juga kan tadi tuh salah satu lagi kan pemilik kapal dengan bakul. Nah ini biasanya relatif lebih mudah ya membahasnya karena dia tidak ada ikatan. Dia bisa menjual hasil tangkapan kemana saja dengan harga Mungkin yang kalau sesuai. yang agak bedanya tuh benar jadi agak dipotong dulu. Mungkin yang agak bedanya tuh alat tangkapnya aja. Kalau di Citemu itu hampir mayoritas alat tangkapnya udah nggak sehat. Kalau di Bubur itu masih yang benar-benar yang sehat gitu, antara jaring, kalau nggak jaring bubur. Nah relasi ini yang mungkin membedakan antara kedua desa ini selalu bersetiga. Iya. Itu sih Soalnya emang sama sekali nggak ada yang nyebut garok di ya. sana. Dan secara fisik juga nggak Nggak ada. ada. Kalau Citemu itu di mana-mana kita temui. Dan pertanyaan besar yang selalu kita temui itu kan kenapa dua desa ini selalu bersih tegang walaupun mereka sama-sama Sama-sama nelayan, sama-sama Oke, mempunyai sistem. tapi yang itu nanti. Gitu. Iya. Yang membandingkan yang itu jangan maksudnya. Jangan, iya, Kalau itu enggak. kan juga- Soalnya beda konteks. Iya, iya, betul. Enggak, maksudnya ini yang agak sedikit Iya. berbeda aja. Yang terkait dengan soal alat produksi tadi ya, Nah. soal mekanisme produksi itu yang penting dibandingkan karena kalau mau memproyeksi sebenarnya kita mau pengen coba sampai ke gebang-gebang sana, Iya. ngecek semua tradisi melautnya itu Tradisi masing-masing melautnya seperti apa, seperti apa. mau jadi jangka panjangin gitu ya. Kita lagi Iya. kalau jadi kita mau ke si Hafid itu kan ya, di PLI Soalnya nanti satu. area Makassari. area Sirtim dengan ke utara tuh nanti agak beda lagi. Agak beda lagi, tradisinya. semuanya rival beda lagi. Rival yang pelayan di sana. Kalau yang apa? Yang Cirebon Timur, Heeh. ya nanti ya terdekat mungkin Makassari ya. Tapi Makassari. Oke. Apa lagi ya? Ekonomi. Soal ini anak-anak. Ah. Ketika melaut melibatkan anak-anak. Kalau di situ pemuda sih kan. Paling rendah usia berapa biasanya di anak laut? Mau coba Oh, dicek belum ya? ya? Belum ya. Dikatakan jadi gini, maksud saya bukan semata soal apakah ada anak yang dilibatkan ke laut, tapi kita perlu tahu terkait sistem kan cukup tergambarkan. Misalnya Iya. bagaimana siklus Waduh, mantap. helm. Bagaimana siklus belajar mereka ke laut? Misalnya gini, anak-anak yang di bawah umur 10 tahun misalnya, mereka masih baru ikut-ikutan ngocek atau baru ikut-ikutan beres-beresin sama bapaknya gitu ya. Lalu kemudian mulai umur berapakah mereka misalnya disuruh beresin jaring kayak gitu-gitu ya. Anak-anak suruh beresin jaring itu mulai umur berapa? Dia mulai paham, oh jaring rusak tuh begini, diajarin sama bapaknya. Terus mungkin belum ke laut tapi mungkin udah diajak ke pantai-pantai gitu ya untuk lihat. Gitu maksud saya. Jadi coba dicek nanti sampai umur keberapakah si anak ini sampai bisa dikatakan sebagai usia yang matang dalam proses aktivitas melaut. Dan benar juga misalnya Lin, kalau sampai dikejar batas mana si cowok laki-laki warudur itu sampai dikatakan siap menikah dalam konteks dia melaut ya. Kalau dia misalnya sudah pernah di bidak sekian tahun misalnya, atau sudah mulai mengumpulkan uang untuk mau membeli kapal untuk jadi juragan misalnya dan seterusnya, itu nanti ditandain.
fase-fase di mana orang mulai memiliki. nelayan mulai menjadi seorang dewasa dalam hal laut ya, dalam aktivitas melaut itu nanti coba ditandain detail per usia didetailkan laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan misalnya di aktivitas bakul biasanya banyaknya ya, yang paling tinggi jadi nanti akan jadi bakul karena ikut laut nggak mungkin. Kalau mungkin atau kalau ada data perempuan yang pernah ikut laut jadi menarik juga. Misalnya ada anak perempuan yang atau remaja perempuan yang kemudian pernah ikut ke laut, tapi rasanya jarang. Bahkan nggak ada ya, nggak ada ditemu, nggak pernah ditemui. Pasti dia profesinya kalau nggak kocek nanti jadi bidak. Jadi bakul, jadi bakul. Dia akan jadi dropper lah ya. Dia akan nerima, lalu dia akan awalnya jadi tangan kanannya dulu gitu, nanti lama-lama bisa sendiri. Nah itu tolong didetailkan yang kayak begitu ya, yang fase-fase itu didetailkan. Kita akan mengecek misalnya bagaimana transfer pengetahuan, transfer keilmuan, transfer wawasan melaut itu dari mereka diturunkan ke anak-anaknya. Ya. Itu prosesnya kayak apa? Jadi bukan hanya soal gradasi usia mereka belajar, tapi ke poin-poin, misalnya umur segini belajar apa, umur segini belajar apa, mereka mulai belajar apa sampai kemudian dianggap betul-betul dewasa dan bisa diajak dulu dong, pasti nggak mungkin langsung sendiri. Diajak dulu orang tuanya itu untuk pertama kali bisa dicek dari anak-anak mudanya, ditanyain, kamu pertama kali diajak bapakmu ke laut umur berapa? Saat itu kamu masih sekolah atau enggak? Gitu, dan seterusnya. Pengalaman-pengalaman begitu menjadi penting untuk dikumpulkan. Oh, berarti kayak gitu ya caranya mereka mengatur ritme kehidupan itu sampai tradisi melaut itu terus turun-temurun dijaga gitu. Ditularkan. Ada ilmu yang secara natural secara alamiah yang mereka turunkan dari generasi ke generasi. Yang ini yang paling unik ya, baik di nelayan, petani, semuanya di mana-mana ada proses belajar seperti itu. Yang jelas ini tidak ada di dalam sekolah. Bahkan kita yang bersekolah tinggi-tinggi pun nggak tahu bagaimana untuk mengejar ke regenerasi itu, mengestafetkan pekerjaan itu bisa didalami dari reorganisasi pekerjaan dalam rumah lingkupnya keluarga. Jadi kita kan tahu nih bahwa nelayan itu yang harian itu bakal berangkat jam berapa, pulang jam berapa. Kebayang dong si jaring itu harus diberesin. Nah ini siapa kerjaannya? Nah yang namanya jaring itu kan harus dibuat, siapa yang mengerjakan. Nah nanti dalam satu keluarga itu punya anak berapa, ada keluarga berapa, nanti siapa mengerjakan apa gitu dalam keluarga itu. Dalam artian mungkin dalam proses penurunan ilmu penelayanan ini dimulai dari rumah sebenarnya. Dimulai dari rumah, kemudian baru tanyakan ke pelaku atau ke anak-anaknya langsung atau ke nelayannya langsung sejak kapan mereka mulai mahir atau mulai membiasakan diri untuk berangkat ke laut gitu. Nah dari mulai mereka di rumah terbiasa dengan alat-alat tangkap, kemudian bermain, kemudian menandai fase-fase perubahan itu sampai dengan mereka akhirnya menjadi profesional nelayan. Oke, ya. Itu justru nanti poin-poin penting di riset ini itu ya, karena kan kita intinya bisa nanti mengorganisir ya. Kita akan mencoba melihat bagaimana pergerakan anak-anak muda di situ, karena sesungguhnya kalau kita mau ikut membantu ketika kita memahami fase-fase ini kita akan bisa mengecek ya kira-kira kita akan di fase yang mana ini akan ikut berkontribusi ya, menguatkan mereka. Oh ternyata mereka lemah, kenapa kemudian ke jaring dengan tengkulak dan seterusnya terjerat sama sistem perbakulan dan perhutanan itu di fase ini nih. Harusnya kalau fase ini bisa dikuatin, mereka bisa mandiri, kita bisa bantu apa sehingga mereka bisa menguatkan. Nah itu nanti bisa ketemu di situ, Ling. Oh ternyata di fase ini sebenarnya kita bisa kumpulkan anak-anak itu, lalu kita ajak ngobrol dan seterusnya agar ada transformasi siklus yang itu tidak secara dadakan besar akan merombak banyak hal, tapi kita bisa mengikuti, tapi dengan merubah sedikit navigasinya gitu ya, navigasi ritmenya itu bisa kita atur dan mereka bisa kuat secara mandiri. Yang bagian mana ya Kak, belum ketemu kan kemarin hampir yang mau dibuat itu kan yang soal itu ya Pak ya, yang soal mengatur siklus keuangan anak-anak remaja itu yang kita kawal literasi keuangan lah ya,
Kalau anak perbankan itu istilahnya literasi keuangan. Bagaimana kita mengedukasi ya, bahasa juga kurang pas lah ya. Lebih ke yang literasi, kalau literasi lupa. Literasi mereka bagaimana memahami uang masuk dan pembelanjaan gitu. Lalu kalau yang segini ya, ada yang lewat di hidup kita, enak sekali bawa masakannya ini, bikin lapar. Itu ya, nanti diskemakan aja. Kalau mau di-share di grup, nanti di-share grup aja yang mau di dalam ini, supaya nanti bisa saling komen dan dikejar ya. Sama aktornya. Iya. Siapa yang setuju untuk digali gitu ya. Kalau kayak gitu perlu nggak sih Kang, kita maksudnya secara langsung ke aktor itu, misalkan kan kalau baku dan nanya, Ya perlu. kadang kan misalnya Gimana maksudnya? Perlu langsung? langsung nemuin gitu loh, mau nemuin nanya-nanya secara langsung. Ya kalau misalkan pekerja ya itu mah teknis lah. Iya, harus gitu. Ya pasti itu tidak. aktor-aktornya itu pasti seperti orang yang mengalami putus sekolah, mereka mulai belajar itu sejak kapan, awal mula belajar itu dari mana dulu, siklus pembagian kerja bagaimana. Yang sosial kan kayak nikah tuh. Iya, sampai ke situ, sampai ke situ. Jadi satu orang aja mungkin Bisa satu orang tapi bisa kemana-mana. Atau dari berbagai cerita itu bisa mengelompokkan Ya. kategori-kategori orangnya ya. Terutama kalau mau ngejar ke anak muda ya kategori, karena nggak mungkin berdiri di atas ya, paling atas nggak mungkin. Ada mungkin yang ketemu misalnya anak muda yang dari juragan, kategori muda misalnya belum nikah, ukurannya belum nikah. Ada nggak orang luhur anak muda belum menikah dia udah jadi juragan, punya kapal dan seterusnya. Ini unik. Apakah warisan atau dia usaha sendiri? Itu nanti yang model data-data sempalan begini nih, harus dikejar gitu ya. Umumnya prediksiku yang belum menikah banyak dikejar. Yang baru nikah dan awal-awal di juragan. Ini kan kayak fase orang sebenarnya kayak prestis ya, kayak jenjang karir lah gitu. Nah, yang bakul itu karena nggak mungkin dia akan jadi bakul kalau modalnya pas-pasan. Iya. Karena dia akan ngembosin juragan-juragan untuk nginiin kapal kan. Bakul ini memang udah naik kelas gitu kan, dia bisa jadi dari bawah, bisa jadi orang langsung loncat ke bakul. Iya, Tergantung kuasa modalnya dia, kapital yang dia dapatkan. Tapi kalau bidan dengan juragan ini hierarkis. Gak mungkin orang tiba-tiba jadi juragan tanpa bidak dulu. Cara hampir, karena kalau orang mau ke laut dia pernah ikut dulu ke orang, pernah nggak punya kapal dulu. Nah ini yang siklus begini juga kejarin. Ya, berarti itu ke bakulnya langsung boleh cerita pengalaman bagaimana dulu mau mulai kerja. Ya, dan bakul biasanya perempuan. Biasanya perempuan. Banyak kan Saya perempuan. si Ibu Haji. Ibu Haji. Kebanyakan bakul perempuan dan suaminya juragan senior. Ya. Juragan yang udah lama. Juragan senior, nah istrinya sudah di bakul, dia nanti akan koordinir. Karena kan gak mungkin toh orang tiba-tiba misalnya perempuan jadi bakul dia tuh punya koneksi di juragan. Nah, bagaimana membangun koneksi dari suaminya yang dulunya juga juragan? Iya. Diprediksi seperti itu. Pasti ditemu juga kayak gitu kan? Sama. Pasti. Nah tinggal nanti dicek aja benar-benar detailnya. Lina dan Willy ngecek detailnya satu persatunya itu dicek si aktor-aktor ini. Kemarin juga sempat kan ibu-ibu kan kemarin tuh wawancara kena. Dia Juga bilangnya tadinya bidak ya. bidak Suaminya. Suaminya. bidak. Nah, terus kok bisa punya kapal, dia punya kedua kapal. Cara keuangannya Kapal itu dia dapat tuh dari hasil arisan. Jadi yang lain mungkin memakai arisan tuh buat hal-hal yang tidak terlalu penting, terus dia benar-benar Khusus buat ngejar kapal. Gitu. Banyak. Terus juga tradisi di sana tuh anak muda tuh apa ya? Jadi dia kan punya anak, nah anaknya itu dia benar-benar kasih sampai rumahnya sampai ikut dibuat kan. Kalau kita kan tradisi sekarang anaknya kerja dulu baru dikasih rumah gitu kan, baru dapat rumah dan bantu orang tua bantuin. Nah itu mah enggak, si ibunya kalau dia nikah apa sebelum nikah itu udah ngasih rumah, udah ngebantuin buat rumah gitu. Nah sedihnya itu pas bilang kayak kalau orang yang pelajar atau neng yang rumahnya nggak di sini itu biasanya kan ingat sama orang tua kalau udah sukses gitu kan. Nah, itu
sebaliknya, malah mereka kalau udah nikah ya udah lepas, benar-benar lepas dari orang tua tuh, bukan orang tuanya ngelepas anaknya aja, tapi benar-benar ekonomi dan sebagainya itu benar-benar lepas gitu, dan anak tuh nggak ngasih gitu, entah itu karena mungkin dari pendidikan kitanya atau seperti apa tuh juga kurang paham, tapi di sini kebiasaannya begitu katanya. Tapi menariknya di sana tuh di setiap 3 rumah tuh Mbak ada Udah condol. condol. Jadi katanya Buat setiap apa, kan? Buat apa gitu? buat kumpul anak-anak. Makanya penasaran kalau kesana malam hari tuh seramai apa. Karena biasanya Kalau kalau itu tempat kayak pos kalau ronda gitu. pos ronda, kalau kita kan biasanya per blok ya. Iya. Nah itu juga sama kayak per biasa ngapal Ngapal bareng, bareng, ngapal ngapal bareng. Nah itu bener-bener deket-deket. Kalau siang kosong berarti? Kosong. Kosong. Paling Jadi nanti agak Enggak sore. nanya kalau dipakainya apa sama orang-orang. Biasanya buat ini, buat kumpul aja terus kayak Karaoke. kayak gitu. Keren. Tapi yang Ada biasa obrolan apa di dalamnya gitu. Obrolan Selain biasa. bos, ya. Kita kan nanya barangkali kan itu buat kumpul kelompok nelayan atau nelayan, iya kayak gitu terus. Kalau kelompok nelayan di sini katanya nggak terlalu aktif karena yang apa ya, yang megang dia, yang Berarti megang. harus tanyanya ke bapak-bapak. Ya, Jangan kalau- jangan Jangan gitu. ke ibu-ibu. Jadi Tahu. mereka nggak tahu Nggak ada ngobrolin yang sana tahu. ngapain aja. Dan mungkin di sela-sela mereka karaokean tuh mau ngobrolin apa aja sih, Pak, di sini tuh gitu. Barangkali ngobrolinnya soal Bagaimana strategi strategi pendapat. nelayan kayak gitu, atau Oh, mereka obrolan ngomongin laki-laki penghasilan kayak gitu. Ngomongin soal kemarin anak aku kemarin yang kesini Ternyata hasilnya begini nah, gitu. oh, Kalau kemarin saya sana kesini begitu. lebih bagus hasilnya. Ya atau nggak sistematis itu. Mereka bikin itu memang buat tempat istirahat aja. Istirahat. Karena kebanyakan waktu mereka di laut, Capek. kemudian capek, ya dia Istirahat, mereka pengen istirahat. kumpul di situ dan ya nggak tahu ya nanti dicari ya. cari. Berdasarkan apa mereka bikin jodoh-jodoh itu? Maksudnya gini, misalnya di depan rumah A gitu ya, kenapa mesti di situ? Dan siapa aja yang terlibat dalam pembangunan itu dan yang nongkrong siapa aja? Kan nggak mungkin orang RW sebelah sini lalu tiba-tiba datang ke sini ikut nongkrong kan? Nongkrong yang sekitaran sini. Nah itu mereka bangun-bangun itu berdasarkan apa dengan kesempatan bagaimana? Ini kalau dalam bahasa istilah apa ruang publik gitu ya, ruang publik apa bahasanya buat mas? Jadi kayak kelompok Iya, tersendiri public gitu. spare, public spare. Gitu Nah, betul. Kalau dulu public spare ini terutama untuk di apa dunia akademik itu dulu banyak dibangun tuh dalam rangka membangun budaya akademik ya. Nah, kalau di nelayan berarti dia untuk membangun budaya guyub. Iya, Nah, begitu. guyubnya ini apakah dia natural karenanya pengen orang capek dari ini belum kumpul atau memang ada tujuan tertentu seperti yang tadi dikatakan tadi Pak. Hanya kok ini lewat mandi dan seterusnya gitu ya. Yang biasa ke laut bareng ya, itu ngumpul di situ lalu ngomongin rencana nanti malam mau kemana arahnya gitu. Wah, di sana sinaka rajungannya setitik mana bisa berada mana yuk misalnya kalau nggak ya wis kok susukan baru mikir kalau kita mana. Nah, sepakatan itu dibuat di jodoh-jodoh itu kan gitu ya. Karena kan nggak mungkin misalnya satu juragan datangin satu-satu rumahnya bakul gitu kan, walaupun sekarang udah ada HP tetap aja perlu ngomong langsung kan. Ente belum beli suku kemelu kita, ya wis metu ente ya kan gitu. Ini kan perlu ngumpul ya. Nah, apakah mungkin jodoh itu dijadikan sebagai tempat transaksi ya, tempat negosiasi mereka untuk bisa melaut bareng. Nah ini bagus kalau ada tiap 3 rumah atau tiap 3 rumah itu kayaknya ya. Jadi di Zigzag. sebelah jalan kapal tuh Kang, yang ada banyak kapal-kapalnya tuh, bertengger kapal-kapalnya tengger tuh di depan-depannya. tapi di tengah jalan di jalan juga ada mas, tapi kayak di jalan-jalan besar kayak jalan utama aja tuh Kang. Jadi kalau di dalam-dalam gang mah nggak ada gitu. Kayak jalan yang gak buat juga. ya juga nggak tahu sih, kan nggak tahu kita peruntukannya untuk apa, makanya Ya, dicek lagi. kenapa di jalan itu tuh. Jadi satu bangunan, satu tempat itu dia nggak independen lepas dari kehidupan sosial ya. Jadi ada Tiba-tiba hubungannya nggak pasti dengan ada. relasi ekonomi gitu ya? Pasti ada hubungannya. Saya sudah pastikan. Nggak mungkin tiba-tiba muncul gitu ya. Pasti ada hubungannya. Nah, tinggal yang dikejar hubungannya apa nih dengan relasi ekonomi tadi? Apakah mereka untuk alat negosiasi di situ ya, atau
menghapus penat dan lelah gitu, kenapa nggak di rumah, kenapa di situ misalnya, kenapa orang lagi capek-capek kesukaan enak di rumah kan sendiri gitu kan ya, tidur nggak ada yang ganggu, kenapa masih harus hura-hura rame di jondol begitu? Karena nggak mungkin orang mau tiduran di jondol kan, di jondol jadi mau ngobrol, mau cowok-cowakan, mau hahi sama yang lain. Kalau mau tidur ya di rumah aja, ngapain di sini lu sendiri di jondol? Di jondol pasti buat rame-rame. Kenapa tempat keramaian macam jondol ini kok diciptakan di situ? Nah, itu jadi menarik ya kalau dalam kajian di ruang ya. Kenapa ruang sosial di desa itu kemudian tadi mereka atur sendiri gitu? Atau memang ada by design, ada yang sengaja membuat yuk ini ya. Ada aktornya ya. Gimana sih? Soalnya kan pasti kalau begitu kan pasaran umum kan biasanya entah itu iuran atau misalkan kelompok-kelompok tertentu, misalkan entah itu yang biasa naik kapal deh, misalnya kita biasanya naik kapal bareng nih, ayo bikin ini biar enak gitu. Atau hanya meramaikan atau Iya. Oke. Tuh. Apa lagi? Belum ada belum dapat proses Berarti harus dicari yang benar-benar Nah, udah pernah. yang udah punya ijuan ini, apakah mereka itu merangkap menjadi nelayan lombok atau nelayan rajungan juga gitu kan, itu merangkap atau enggak? Jadi posisinya itu orang yang merangkap ini ada di mana? Ada di bidak atau ada di juragan. Nah, kemudian apa hubungannya dengan nelayan jaring atau nelayan lombok ini dengan ijuan? Bagaimana mereka mengatur siklus kerja ini gitu? Jadi kalau misalkan mengecekkan kalau ijuan kan tadi kalau kita mengecek siklus ekonomi itu detail ya, detail dari cara kerja, dan pembagian waktu, division of labor, sampai dengan kalau kita biasa valuasi ekonomi. Nah, membedakan antara yang rajungan dengan yang ijuan. Nah, ada nggak relasinya? Jadi kalau jangan-jangan pas barat ini dia malah justru jadi ijuan. sampingan gitu kan, seperti itu. Jadi orang Warudowo ini punya strategi khusus pada saat dimana krisis itu terjadi, tapi mereka masih tetap bisa bertahan gitu. Sama yang garam belum sekali. sejauh beda belum Jauh. maksudnya kita selesai iya dan selesai satu tempat dulu di dusun satu ini berarti ada rajungan sama dan ijuan. itu dua-duanya. Dan ijuan belum sama sekali. Sama sekali. Oke, lanjut. Nah, ijuan juga di situ tuh ada kayak tempat buat ngupasnya tuh, Mbak. Itu Nah, perlu nggak sih? perlu. Ada hubung beda nggak bakul antara bakul rajungan dengan bakul ijuan? Siklus ekonomi rajungan dan ijuan tuh bagaimana? Gitu. Pendapatannya. Hubungannya antara yang punya nelayan ijuan dengan bakul itu hubungannya apa? Beda pendapatannya seperti apa? Gitu. Sama persis seperti yang rajungan itu. Mulai kapan kalau misalkan hal itu baru sih bisa? Bisa. Kalau itu hal yang baru, itu mulai kapan? Terus di situ kan ada PLTU itu, ngaruh enggak? Sama atau pernah ada masalah apa enggak? Kalau kata ibu sih, kalau yang untuk rajungan tuh Mbak, ya setelah adanya PLTU ya di sekitaran, biasanya kan di sekitaran situ dapat. Nah, seringkali si rajungan tuh nggak muncul gara-gara biasanya keruh, airnya tuh keruh gitu sih ya. Jadi harus ke sana lagi, harus lebih jauh lagi. Terus tuh apa tahu ini negara lokal karena ibunya bilang tanah-tanah yang dibebaskan itu dalam administrasi itu masih desa Warudowo. Tapi yang ngurusin atau dulu kan katanya banyak Iya. Enggak di koran kan dulunya di situ banyak mayat. Kalau dulu aku beli yang ngurusi tanah kue itu di umbar bae. Nah, ngurusi kan wong kanci mbak dari. Nah, jadi di yang di dol ya si oleh wong kanci, tapi secara itu mah Secara administratif padahal milik Warudowo, tetapi
ganti ruginya tanahnya itu milik orang asing. Aku nggak begitu paham sih, maksudnya karena menurut sekilas dan mungkin ibunya katanya masih katanya Itu kayak mirip ceritanya yang di Pengarangan ya. Kayaknya mungkin saat ini dia Mirip cerita yang di Pengarangan yang katanya dapat tanah itu karena mengurusi mayat di situ gitu kan. Ya, kayaknya emang cerita itu ada deh. Mayat apa? Ngurusin aja. Ngurusin mayat perasaan. Bukan ngurusin apa? Bukan ngurusin mayat. Ya, ada itu Bukan. mah kayaknya ini eksposnya Mbak Nina. Oh, gawe jalan bu sungai, buat Oh, sungai. buat sungai. Buat Beda ini. cerita. Kayaknya Mbak Nina sama Mbak Sela yang sama. Oh iya. itu maksudnya belum dikoreksi lagi apakah benar mayat apa, maksudnya bekas apa atau apa, belum sampai situ. Cuma kata si ibunya ada keterangan itu yang kita sempat bingung soal kalau ya itu kenapa tanah itu bisa dibebaskan padahal yang sering terdampak kan kita katanya gitu. Nah, Tapi kan mungkin itu agak belakangan dulu Iya. kita selesaikan dulu Yang siklus ekonomi dan hubungan kesejahteraan keluarga ini. Kesejahteraan. Nah, nanti emang sih pasti ke sana ujung-ujungnya, rempet ke sana. Dan apa hubungannya dengan apa bedanya dengan setelah adanya industri itu gitu kan. Apa perbedaannya? Apa yang dirasakan? Apa aja dampaknya? Itu sih. Ada lagi? Mbak soalnya tuh di nelayan tuh. Jadi kita itu Gali. betul lagi Mbak. Gimana? Baru si petani seringnya kan biasanya Oh gitu. terus kedalaman lagi. jadi masih general bareng Mbak. Enggak. Hampir sama kok sebenarnya. Dengan teori yang sama, hampir sama. Cuman kayaknya tuh lebih anu aja. Lebih sulit untuk Detailnya itu Iya, lebih detailnya. banyak gitu. karena kita nggak pernah kalau pertanian kan masih kita masih bisa ngebayangin apa yang perlu disiapkan terus produksinya tuh Kalau masih ini kan cepat mereka harian. Jadi harian. siklus yang begitu cepat harus kita detailkan gitu. terus kita juga nggak pernah terjun di situnya tuh Iya, betul. nah ini gimana sih gitu jadi agak sulit yang tadi didetailin Mbak Iva soal menyiapkan jari gitu nggak sesimpel yang kita pikirin ya udah berangkat Enggak lah. Kan itu bisa mulai dari proses bertanya jaring ini bahannya dari mana, beli di mana, harga berapa, itu nanti sekalian valuasi ekonomi juga. Kalau tadi kan belum. apakah Kalau tadi kan membuat ada sendiri dua. atau gimana Membuat sendiri atau disuruh nyuruh orang itu berapa gitu. Yang kecil-kecil seperti itu tuh sebenarnya ada hubungannya dengan kesejahteraan keluarga itu. Jadi ada hubungannya juga dengan bagaimana orang mengandalkan hidup di ruang hidupnya sendiri gitu. Dan apa ya, ibu juga bilang narasumber yang kita tunggu juga bilang kayak mungkin orang-orang melihatnya nelayan besar gitu pendapatannya karena ngojek dapat sekian, ngelaut pulang dapat sekian gitu kan. Tapi jangan disangka bahwasannya pengeluaran juga membengkak gitu. Nah, mungkin Nah, dari itu. jari dan lain-lainnya Nah, itu itu tanpa yang- kita yang- sadari Yang harus dikejar, maksudnya membengkak tuh pengeluarannya apa aja Bu gitu kan. Apakah benar image nelayan tuh yang selalu hura-hura atau karena apa gitu. Ada lagi? itu luasannya sampai kemana-mana sih? wah luas banget sampai ke Kalimantan Oh. itu kan maksudnya wilayah tangkap Iya benar. kalau yang bubu itu sampai ke Kalimantan kalau yang jaring paling Mereka pakai apa buat Pakai kapal apa yang ke Kalimantan? apa namanya? nangkep Bukan mapsnya. Mereka pakai apa? kayak Navigasi. Navigasinya pakai apa? Iya, navigasinya pakai alat apa manual? oh iya sih belum ya Itu sampai Kalimantan kan keren berarti ada sampai canggih. Kalimantan Iya maksudnya Sini bisa tahu arah. Bisa tahu arah, pulang. Nah, itu. ya ya nggak ada lampu merah juga Iya. nggak ada Kalau kapal-kapal gede kan dia pakai ya ada di kantor. apakah maps sekarang bisa gitu sama itu paling Mbak. Nah, kenapa bisa ngomong sampai Kalimantan karena kata si ibu juga narasumber yang kita itu karena suaminya beberapa kali dapat apa namanya apa namanya kepiting yang gede banget
Iya. Nah, Apa tuh namanya ada istilah Kepiting Alaska. kepiting yang Monster rajungan yang benar-benar iya segini lah ukurannya. Iya gitu. Itu biasanya sampai ratusan ribu ya dijual sampai di di restoran. restoran benar-benar mereka Satu aja satu aja katanya dapat gede itu kalau lagi untung katanya. Khususnya nangkepnya rajungan aja ya, atau ada yang lain. Ya enggak, kan Jaring, sejaring, jadi pakainya kadang ada dapat ikannya. Tapi emang komoditas yang banyak itu rajungan yang dia dapetin. kalau untuk bilangnya kalau untuk kalau komoditas yang lain kayak dalam satu jaring itu ada ikan, Ada. itu dijual apa gimana? Dijual. jual Ah, ada rajungan, kepiting, siput, jenis ikannya bermacam-macam, ada jenis ikan kedukang, aku nggak tahu kedukang Kedukang? kayak gimana, bandeng, kakap jika menggunakan jaring. Berarti kan penghasilannya kan selain Selain dari selain rajungan, dari rajungan ternyata ada juga ikan. komoditas yang lain yang ternyata nempel dalam satu alat yang sama. Cuman mungkin kurang didetailkan aja biasanya kalau dapat ikan itu berapa banyak, paling banyak berapa, paling sedikit berapa, atau komoditas yang lain yang nempel di jaring itu Biasanya dapat yang nilai jualnya lebih tinggi daripada rajungan dan itu menguntungkan bagi nelayan itu apa? Gitu. Berarti kita juga harus tahu harga-harga, misalkan dapat kakap misalkan Iya, di harga iya. berapa pasarnya mungkin. Iya, Siput gitu. biasanya dijual kemana kalau Ya dijual kemana? makan sendiri. Gitu. Oh, rajungan ada musimnya ya? ada musim lagi banyaknya paling. Paling Tapi tapi setiap hari kan ada. Tapi kan nelayan kan perginya tergantung musimnya, musim dalam tanda anginnya bisa kita melaut. Kemungkinan Berarti pas nggak musim rajungan dia dapetnya yang lain. Iya, sedikit. bisa dapat yang lain kan kemarin itu bilangnya kalau bapaknya nggak melaut, ibunya yang bekerja dorong ngecek. Terus Buat kocekan, ngikutinnya. iya kocekan itu kan si bakul dapatnya dari Selancang belanja tuh Mbak. Bukan Iya. bukan bukan dari hasil tangkap nelayan aja, Iya. tapi bahkan lebih banyak kalau buru-buru kocek itu si bakul dapetin dari Selancang. Selancang. Iya, belanja Kan belum ada dari Selancang dari ini. Terus dari bakulnya disetorin ke bakul yang lebih besar gitu, jadi di Pekalongan, di Surabaya, Di kota-kota. di kota-kota itu, terus dari situ baru diekspor gitu. Jadi nggak langsung si bakul ini dapat akses ekspor ke luar negeri, ya ekspor yang ke luar negeri. Dia nggak langsung ekspor tapi disetorin lagi di bakul yang lebih besar di kota, di luar kota. Oh, bukan di Jakarta. Ya, Kalau itu sih bilangnya di Pekalongan sama Surabaya, Pusat buat ekspor itu. pusat buat ekspor rajungan. Kayak gitu. Ini ceritanya bakal lebih banyak lagi kalau ijuannya terungkap. Iya Mbak. Iya. Ya, itu harus Mungkin biar lebih biar cepat. biar lebih cepat. Berarti Satu ngedalamin tadi. Jadi definisi kita of ini dulu ya labor. Mbak, maksudnya objek-objek siapa yang mau didatengin, yang mau kita ini cerita dibagi gitu. Bagi dua. Iya. dia itu belanja itu tuh Mbak dalam tanda dia bukan rumahnya. Iya, kadang emang bakulnya yang belanja, tapi kadang juga bos yang emang dia punya modal besar terus disetorin ke bakul. Jadi Kalau punya uang, ada aktor lain bisa juga juga memanfaatkan selain kondisi bakul. di laut. Namanya apa? Bos, Disebutnya. Mereka sebutnya bos. orang sebut. Orang baru. Ada yang orang dulu, Ada yang dari luar. ada yang dari luar. Dari luar dari mana? Itu deh kalau dari luar. Coba bilangnya ada yang kadang dari luar, ada yang emang orang baru dulunya yang punya banyak uang. Sebagai apa? Maksudnya kebanyakan orang sebagai apa di situ dia? Perangkat desa. Mesti kan bukan orang sembarangan, dan tidak banyak. Dan tidak Maksudnya informasi tentang itu bisa dikejar dari berbagai sumber jaringan dikumpulkan. Lalu yang kayak gitu ada berapa? yang jadi bos biasanya. Di pucuk pimpinan, karena kan dia mengurusi para bakul ya.
elit-elitnya ini, Elitnya. elit-elit desanya, ya elit desa dalam hal ekonomi pasti si bos-bos ini. Dan saya prediksi nggak kurang dari 5 orangnya, kurang dari 5. Ya. Artinya itu bisa dikejar wakaji itu ya. Wakaji dikejar itu profiling mereka ya, profesinya apa, terus selain yang pasti selain mereka ngurusin itu pasti mereka punya akses. Iya. entah itu di politik misalnya anaknya jadi anggota dewan kah, kecamatan kah, atau ibu kabupaten pasti ada itu. Keluhnya di Walubur tuh haji persis. Itu persis saudara pokok ada nama-nama gitu. Ada. Ya Nah itu Ada. dalamnya. ya nanti lah kalau soal nama Persis. Bapak ada kamera. dekat Ditret gitu. Tapi info-info seputar aktor ini menjadi penting ya, karena mereka lah Yang menjadi dalam tanda kutip jantungnya ya, jantungnya. Betul. Walaupun termasuk ini yang dulu sempat ditulis ini juga Pak, mungkin ini juga dicari, selain perbakulan itu mereka dapat model dari mana? Perbankan misalnya, mereka yang lewat perbankan misalnya, ataukah ada yang lewat koperasi di luar desa ya, maksudnya mereka anggota koperasi lalu mereka dapat modal dari situ. modal, sistem modelnya. Jadi Sistem modalnya. cerita bagaimana mereka bisa jadi bakul itu Ya nanti akan ketemu di situ akan bertemu di situ. Soalnya jadi bakul itu harus berhubungan dengan dengan lembaga keuangan, keuangan. baik yang formal kayak perbankan maupun yang non formal macam bos-bos itu. Bos-bos. Nah, itu siklus itunya nanti dikejar ya, siklus modalnya. Kalau yang tadi yang juragan ke bawah kan memutar modalnya begitu ya, Nah, dan mereka dalam tanda kutip menerima dana segar lalu mereka putar untuk mendapatkan penghasilan dari laut. Nah kalau yang di atasnya itu pasti menggunakan lembaga keuangan yang lebih besar lagi, dan bagaimana jejaring mereka dilakukan plus jejaring pasarnya, karena si jantungnya si bos ini dia pasti menjanjikan soal pemasaran, karena dia kan pengennya semua komoditas masuk ke dia. Nah kalau masuk nggak bisa keluar gimana dong? Artinya dia pasti punya jaringan untuk mengeluarkan barang-barang ini. cara membangun Ya. Pasarnya seperti apa, dia bangun pasarnya itu pasti ikut. Kalau nanya gitu pasti akan bertanya lagi ke situ, karena satu kesatuan tuh antara kapital sama pasar. Nggak mungkin orang dia menumpu kapital kalau dia nggak punya jawaban pasar, atau nggak mungkin orang punya kapital yang besar kalau dia nggak punya support pasar yang bagus. Dua hal itu selalu diingat kalau kita menganalisa ekonomi. Betul. Ya top, nanti kalau itu didetailkan datanya betul-betul detail akan jadi informasi yang luar biasa. Kamu nanti jangan kata aja kamu. Oke. Tarik dulu deh. Nanti di yang